Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Haleluya. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan, karena anugerah Tuhan kita boleh hadir dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya kita sudah rindu untuk bersama-sama beribadah di gereja, tapi kita bersyukur walaupun mungkin keadaan tidak mengizinkan, hari ini kita masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing melalui ibadah online kita pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kami mau mengajak saudara-saudari bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah-Nya buat setiap pribadi kita. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita angkatkan suara kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Haleluya Lord, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bersyukur padamu. Haleluya, haleluya Yesus. Hati kami Tuhan Yesus untuk menerima lawatan-Mu, untuk menerima jamahan Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu melayani kami. Roh Kudus-Mu memenuhi kami Tuhan. Yang haus Engkau puaskan Tuhan, yang lapar Tuhan Yesus Engkau puaskan pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Engkau Tuhan Yesus yang berkarya dari awal, pertengahan sehingga akhirnya. Engkau hadir Tuhan Yesus. Kami klaim janji-Mu Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami bebas untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah kami Tuhan Yesus mengalami lawatan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus pagi hari ini, jika ada yang letih Tuhan, Engkau yang memberikan kesegaran yang baru. Jika ada yang sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Karena Engkau Allah yang penyembuh, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Allah yang hebat, yang hadir di tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Amin. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan haleluya. Mari pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan. Bertepuk tangan, kita bebas memuji Tuhan kita yang luar biasa. Kita katakan Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ada kau milik kami di surga Tuhan. Come on church. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kau sumber kekuatan kami selamanya Tuhan. Kami memandang kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi sumber kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Pagi hari ini saudara, saya mau kita bersandar kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan kita bawakan penyembahan ini. Janji-Mu Tuhan Yesus luar biasa di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, dan Engkau berjanji akan menyertai kami, karena Engkau Allah Immanuel. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apapun janji Tuhan yang saudara nantikan pagi hari ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan katakan, ku percaya janji-Mu Tuhan, ku percaya kuasa-Mu yang ajaib, dan kami mau bersandar penuh di dalam kekuatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan
Ku percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan Yesus kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan jadilah Tuhan Yesus rencana-Mu dalam hidup setiap pribadi kami digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk sama-sama mendengar daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera kepada saudara dan saudari semua, jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat berjumpa di dalam ibadah online kita yang kita adakan pada hari ini, yaitu pada minggu pertama di dalam bulan yang ke-8 di tahun 2020 ini. Saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena dalam situasi apapun kita masih dapat berjumpa di dalam ibadah online ini untuk memuji dan menyembah Tuhan serta belajar firman Tuhan. Saudara dan saudari, memang kebelakangan ini banyak perkara baru yang tidak dijangka yang berlaku. Namun saya berharap situasi yang terjadi ini sejak berlakunya pandemi COVID-19 ini dan juga sejak berlakunya kawalan pergerakan di dalam negara kita, semua ini tidak akan mengubah iman dan juga pengharapan dan kasih kita dalam Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada minggu ini saya ingin membawa kita melihat satu bahagian di dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas bab yang ke-7 ayat yang ke-11 sehingga yang ke-17. Tajuk firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada minggu ini ialah There is hope. Ada harapan. Seperti yang saya katakan tadi, memang situasi semasa sejak berlakunya penyakit berjangkit ini dan kawalan pergerakan yang kita lalui ini mengubah banyak hal. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, memang masih ada harapan yang kukuh di dalam Tuhan. Jadi, sebagai pendahuluan untuk firman yang saya ambil dari Lukas bab yang ke-7 ayat 11 sehingga 17 ini, saya ingin membawa kita melihat dahulu dari bab yang ke-4 sehingga bab yang ke-6, karena ini penting sebagai rujukan kita untuk kita mengerti dengan lebih baik bahagian yang akan kita pelajari nanti. Karena di bab yang ke-4 sehingga bab yang ke-6 di dalam buku Lukas ini, Yesus Kristus Tuhan kita sekarang sudah sangat aktif dalam pelayanannya di tempat-tempat umum, yaitu pada waktu dia melayani di muka bumi ini. Kemudian dia sedang giat melakukan perjalanannya melalui desa-desa dan kota-kota dengan menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan telah banyak disahkan oleh mujizat yang dia lakukan. Di dalam bab 4 sehingga bab yang ke-6 di buku Lukas ini juga, Tuhan kita juga sudah memilih 12 orang murid dan mereka kini sedang mengembara bersama-sama dengannya. Mereka kini kembali ke Galilea dan orang ramai semakin mengikutinya dari seluruh Israel dan juga kawasan sekitarnya, karena mereka mendengar bahwa orang ini, yaitu Kristus, sedang melakukan banyak mujizat. Namun sebelum saya masuk ke bab yang ke-7 di ayat yang 11 hingga 17, ada sebuah bahagian di buku Lukas juga bab yang ke-6 ini, yaitu di ayat yang ke-17 dan 19, ingin saya bacakan terlebih dahulu. Di ayat yang ke-17 dikatakan begini, Yesus turun bersama mereka, lalu berdiri di suatu tempat yang rata. Di situ terdapat sebilangan besar daripada muridnya,
Dan ramai orang dari jauh, seluruh jajahan Yudea, dari Yerusalem, dan dari wilayah-wilayah Tirus serta Sidon, yang datang untuk mendengar Yesus dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Orang yang dirasuk roh-roh jahat turut datang dan mereka juga disembuhkan. Semua orang coba menyentuh Yesus karena kuasa sedang keluar daripadanya dan menyembuhkan mereka semua. Di sini kita melihat 3 ayat di bab yang ke-6 ini yang sedang mengatakan bahwa Yesus sedang melayani keperluan orang ramai. Tujuan saya membaca petikan yang singkat ini tadi ialah sebagai pengenalan kepada bahagian yang akan kita lihat sebentar lagi. Sejak sekian lama di Israel, pada waktu Tuhan melakukan pelayanannya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat seorang lelaki dewasa melakukan mujizat seperti yang Kristus lakukan, atau mendengar kata-kata yang diucapkannya. Karena ingat, masa dari perjanjian lama sehingga perjanjian baru, jangka waktunya cukup panjang, yaitu 400 tahun. Dalam 400 tahun ini, Allah tidak berbicara, Allah tidak menghantar mana-mana nabi, ataupun tidak mengangkat mana-mana pemimpin di kalangan orang Israel sehingga melaluinya dia dapat menyampaikan pesan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan di sini ada satu waktu yang sangat lama dan orang sudah tidak melihat adanya mujizat seperti ini. Orang sudah tidak mendengar adanya ucapan yang seperti Kristus ucapkan. Di 3 ayat yang saya baru bacakan tadi juga, kita tahu bahwa Yesus melayani keperluan orang ramai. Dan di dalam kesibukannya, dalam melakukan pelayanannya di tempat-tempat umum, dia masih mempunyai masa untuk berhenti dan memenuhi keperluan khusus seseorang. Jadi, di sini kita melihat bahwa orang ramai yang menjadi pengikut atau penyanjungnya pada waktu itu, mereka adalah individu yang memiliki kepentingan pribadi. Dan mereka seperti domba tanpa gembala. Dan waktu itu Tuhan akan menjadi gembala mereka. Karena Lukas bab 7 ayat 11 hingga 17 ini, petikan yang akan kita pelajari pada pagi ini, tajuknya di dalam Alkitab versi Borneo ialah Yesus menghidupkan anak lelaki seorang balu. Karena apa yang akan kita lihat nanti adalah satu keajaiban yang memiliki satu makna atau satu arti yang sangat dalam yang dapat kita pelajari. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semasa pelayanannya di bumi, ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Kristus dari kematian. Atau ada 3 orang yang pernah dia hidupkan kembali daripada kematian. Yang pertama ialah anak seorang balu di Nain yang akan kita lihat sebentar nanti. Yang kedua, anak perempuan Yairus. Yang ketiga, Lazarus yang kita kenal sudah mati selama lebih 4 hari. Namun ada perbezaan di antara 3 kisah ini. Kalau kita lihat nanti, ketika Yesus menghidupkan anak balu yang berada di kota Nain itu, orang ramai sangat takjub kepadanya. Sedangkan pada waktu Yesus menghidupkan kembali anak perempuan Yairus, Yesus ditertawa oleh orang yang ada di situ. Dan pada waktu dia sampai ke tempat Lazarus untuk membangkitkan Lazarus, dia dituduh lambat oleh saudara Lazarus sendiri. Mungkin di lain kesempatan kita akan dapat belajar 2 kisah di mana Yesus membangkitkan orang yang sudah mati itu nanti. Mari kita lihat di dalam Lukas bab yang ke-7 ayat yang ke-11 ini. Saya bacakan dari ayat yang ke-11.
Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke sebuah bandar yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang ramai pergi bersamanya. Saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi, sekarang Yesus sedang giat melakukan pelayanannya di tempat umum, dan dalam bab 7, khususnya di bab 7 ayat 1 hingga 10, Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan hamba seorang ketua tentara di Kapernaum. Dia menyembuhkan hamba ketua tentara ini dari jauh tanpa melihatnya. Ini satu keajaiban yang dilakukannya sebelum dia pergi ke bandar yang bernama Nain ini. Dan sekarang dia dan murid-muridnya pergi ke Nain. Nain ini adalah sebuah kota yang kecil yang terletak sekitar 20 batu di barat daya Kapernaum. Perjalanannya kira-kira mengambil masa sehari perjalanan, dan karena pada waktu itu mereka tidak memiliki kendaraan seperti yang kita ada pada hari ini, jadi cukup lama juga. Pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Bandar Nain itu, waktu itu sekitar waktu tengah hari ataupun selepas waktu tengah hari. Mengapa Yesus pergi ke Nain? Waktu saya mempelajari ini, saya menemukan jawabannya, dan itu yang akan saya jelaskan nanti. Karena menurut saya, waktu saya melihat bagian di dalam Lukas bab 7 ayat yang 11 hingga 17 ini, Nain ini hanya sebuah penempatan kecil yang didiami oleh petani-petani dengan jumlah penduduk sekitar ratusan orang saja. Sebuah bandar kecil sebenarnya. Kita terus lihat di ayat yang ke-12. Ketika dia mendekati pintu gerbang bandar itu, mayat anak lelaki tunggal seorang balu sedang diusung keluar, dan sekumpulan besar orang dari bandar itu bersama dengan wanita itu. Saudara, sekarang coba bayangkan situasinya. Ini yang terjadi. Yesus dan murid-muridnya dan juga orang-orang ramai yang mengikutinya sedang menghampiri pintu gerbang kota Nain. Mereka sedang menghampiri pintu masuk itu, dan jumlah yang ramai yang mengikuti Tuhan pada waktu itu sangat bersemangat, dan mungkin suasana mereka riuh rendah. Tetapi pada waktu mereka tiba di pintu masuk kota itu, mereka terdiam. Mereka terdiam karena terdapat perarakan pengebumian yang sedang keluar dari kota Nain. Itulah yang kita lihat tadi, di mana mayat anak lelaki tunggal seorang balu sedang diusung keluar. Di sini kita melihat bahwa pengusung mayat sedang mengangkat mayat seorang anak lelaki untuk dibawa ke tanah perkuburan. Di situ ada seorang ibu menangis, dan dia memakai pakaian janda dan mengikut dengan dekat. Wanita ini, wanita balu ini ditemani oleh sekumpulan besar saudara-saudaranya dan juga sekumpulan besar orang yang berkabung dengannya. Kumpulan yang keluar dari kota itu adalah kumpulan orang ramai yang berjalan dalam cara yang berbeza dengan kumpulan Kristus tadi. Kumpulan yang mengikuti Kristus adalah kumpulan yang penuh dengan semangat, penuh dengan kegembiraan, karena di hadapan mereka ada seorang guru, ada seorang nabi yang melakukan mujizat, yang menyampaikan pesan daripada Allah kepada mereka. Sedangkan sekumpulan besar orang ramai yang keluar dari kota itu, mereka adalah kumpulan yang menangis, kumpulan yang sedang berduka. Mereka menangis, meratap, dan mungkin pada waktu itu ada yang merobek pakaian mereka untuk menunjukkan kesedihan mereka.
sangat berbeza. Dua kumpulan yang bertemu di pintu masuk kota Nain ini. Ada satu perkataan di dalam ayat yang ke-12 ini yang sangat menarik perhatian saya. Jika kamu melihat di sana dikatakan bahwa ketika dia mendekati, ketika Kristus mendekati. Maksudnya, saya temukan bahwa Tuhan sampai di situ pada waktu yang sangat tepat. Pada waktu yang sangat tepat. Bayangkan, kalau Tuhan tidak sampai pada waktu yang tepat, maka keajaiban itu tidak akan berlaku. Karena mayat tadi mungkin sudah dikuburkan. Dan ini satu perkara yang menarik, saudara. Karena pengikut yang bersama dengan Kristus, termasuk murid-muridnya, tidak tahu sebelumnya bahwa akan ada kematian di kota itu. Karena Kapernaum terletak 20 lebih batu jauhnya daripada kota Nain. Mereka tidak tahu apa yang akan berlaku di sana. Jadi mungkin sewaktu Kristus memulakan perjalanannya dari Kapernaum, dan mungkin perjalanan itu tergesa-gesa, murid-muridnya tidak mengerti, pengikutnya tidak mengerti. Ini satu hal yang menarik sebenarnya, karena banyak sekali hal yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, kita tidak mengerti, namun tujuan Tuhan di sebaliknya adalah baik, adalah untuk menyelamatkan kita, adalah untuk meneguhkan kita, adalah untuk menolong kita. Masih di ayat yang ke-12 ini, karena ayat yang ke-12 ini sebenarnya menceritakan dengan lebih terperinci apa yang akan kita pelajari nanti. Karena seterusnya tadi di dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan, mayat anak lelaki tunggal seorang balu sedang diusung keluar. Mayat anak lelaki tunggal seorang balu. Ini adalah kalimat yang pedih. Ini adalah kalimat yang mengisahkan kisah yang sangat sedih. Kenapa saya katakan begitu? Karena wanita ini telah kehilangan suaminya. Sekarang dia kehilangan anaknya. Karena pada zaman itu ibu bapa sangat bergantung kepada anak-anak mereka untuk menjaga mereka pada waktu mereka tua nanti, dan juga ibu bapa sangat bergantung kepada anak-anak untuk melakukan pekerjaan seharian, terutamanya di ladang atau di kebun-kebun. Dan kematian anaknya yang satu-satunya ini juga bermaksud bahwa wanita yang balu ini bukan saja akan kesepian, tetapi mungkin juga akan hidup melarat selepas ini. Karena melalui konteks sejarah, kita tahu bahwa kematian anak lelakinya akan menyebabkan balu ini kehilangan, yang pertama, sumber pendapatannya. Yang kedua, wanita ini akan kehilangan harta benda atau harta pusakanya. Yang ketiga, dia akan kehilangan legasi dan nama. Memang pada zaman itu di dalam budaya bangsa Israel, inilah yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki anak lelaki. Lebih-lebih lagi seorang balu. Di bagian terakhir ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa sekumpulan besar orang dari bandar itu bersama dengan wanita itu. Ini juga menarik perhatian saya. Karena pada waktu ada sekumpulan besar orang masih bersama dengan wanita itu, kita tahu bahwa masih ada sedikit harapan yang tinggal untuk wanita ini. Karena menurut hukum Musa, ada bagian yang diperuntukkan bagi janda, balu, anak yatim, dan juga orang miskin. Mereka dapat mengumpul biji-bijian di ladang di belakang para penuai untuk memenuhi keperluan harian mereka. Kalau kita ingat kisah Rut yang mengutip bulir-bulir barli di belakang penuai ladang milik Boas.
Dan terdapat juga persepuluhan khas yang diambil untuk diedarkan kepada orang yang memerlukan. Jadi masih ada sedikit harapan untuk wanita balu ini. Namun secara khusus, secara seperti yang saya sudah katakan tadi, memang wanita ini kehilangan harapan yang amat besar. Di ayat yang ke-13, apabila Tuhan melihat balu itu, Dia berbelas kasihan terhadapnya. Lalu Dia berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Perhatikan saudara, apabila Tuhan melihat balu itu, Dia meninggalkan pengikut-pengikutnya. Tuhan berjalan menghampiri wanita balu itu, dan dengan lembut Dia hanya mengatakan dua kata, yaitu janganlah menangis. Waktu saya memerhatikan ayat ini, saya sadar di situ bahwa Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Ini mengingatkan saya lagi tentang kisah di mana di dalam Lukas bab yang ke-15 ayat yang keempat dikatakan tentang perumpamaan seorang gembala yang akan meninggalkan 99 ekor domba di padang demi mencari satu ekor domba yang hilang. Ini yang dilakukan Tuhan pada waktu Dia melihat balu yang menangis dalam kesedihan itu. Saya yakin juga pada waktu itu orang ramai yang ada di sekitar mereka pada waktu itu mungkin mengatakan hal yang tidak realistik, mungkin mengatakan hal yang tidak baik untuk didengar. Dan pada masa yang sama juga mereka mungkin berdebar menanti apa yang akan dilakukan oleh Kristus. Karena jika mereka tidak pernah berjumpa dengan Kristus sebelumnya di bandar mereka, maka mereka pasti akan tertanya-tanya, siapakah Dia ini? Pada waktu Alkitab mencatatkan bahwa Tuhan berbelas kasihan terhadap balu itu, ini kembali mengingatkan kita bahwa anugerah yang terbesar yang kita terima daripada Tuhan adalah belas kasihan Tuhan. Karena di dalam Mazmur 63 ayat 3 dikatakan kepada kita bahwa kasih-Mu lebih besar, lebih bernilai daripada nyawa. Juga dua kata yang diucapkan oleh Tuhan itu sangat menarik perhatian saya. Karena ini menurut saya, kata janganlah menangis ini mungkin bukanlah kata yang sangat tepat pada waktu itu untuk diucapkan kepada seorang wanita yang baru kehilangan anaknya. Namun, apa yang Tuhan lakukan itu selalu bertentangan dengan yang kita pikirkan. Seperti yang saya katakan juga tadi, jika ini kali pertama kota Nain menerima kunjungan Kristus, maka banyak orang di sana yang tidak mengenal Kristus. Mereka pasti tertanya-tanya, mengapa lelaki dewasa ini memiliki begitu ramai pengikut dan mengapa dia katakan dua kata itu, yaitu jangan menangis. Ketika saya mendalami lagi ayat yang ke-13 ini, saya yakin wanita balu itu juga pasti sudah banyak menangis. Kita tidak tahu kenapa anaknya mati. Mungkin anaknya mati karena sakit, karena anak itu masih muda, anak lelaki itu, namun tidak dituliskan sebabnya dia meninggal. Tapi yang pasti wanita itu sudah banyak menangis. Dan bagi saya, ini sesuatu yang sangat menghiburkan. Apabila saya mengetahui dalam kesakitan, Tuhan datang kepada saya, kepada Anda semua untuk menolong, untuk memberikan kita penghiburan. Karena Dia bukanlah Tuhan yang bisu, Dia bukanlah Tuhan yang jauh dan Tuhan yang tidak berdaya untuk menolong kita. Sebagaimana di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 dituliskan oleh pemazmur bahwa sebagaimana Bapa mengasihi anak-anak,
Demikianlah Tuhan mengasihi orang yang takut kepadanya. Karena Dia tahu bagaimana kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ialah debu. Kita lihat lagi di ayat yang ke-14. Tuhan sekarang berjalan ke hadapan dan menyentuh keranda itu. Orang yang mengusung keranda itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangun." Perhatikan di sini, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, setelah Tuhan menyapa balu itu tadi, sekarang Tuhan berjalan pula ke hadapan, ke tempat pengusung mayat. Dan Dia menyentuh keranda itu. Orang yang mengusung keranda itu pun berhenti. Saudara, apa yang kita perhatikan di sini adalah dunia pasti akan berhenti dan takjub apabila melihat Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan. Karena pada waktu Tuhan maju ke hadapan, ke tempat pengusung mayat itu, Dia menyentuh keranda itu. Budaya bangsa Israel adalah mereka tidak boleh menyentuh mayat, karena pada waktu mereka menyentuh mayat, mereka akan menjadi tidak suci. Dan di sini apa yang kita lihat, Kristus maju dan Dia menyentuh keranda itu, dan bayangkan apa yang difikirkan oleh orang ramai yang ada di situ. Bahkan murid-muridnya juga. Karena sebelumnya Dia belum pernah melakukan mujizat menghidupkan orang yang mati. Ini adalah mujizat yang pertama dilakukan oleh Tuhan, di mana Dia membangkitkan orang yang mati. Mereka pasti terkejut, mereka pasti mulai berpikir tentang yang bukan-bukan, karena mereka melihat seorang rabi, mereka melihat seorang guru datang menyentuh keranda itu. Ini sangat bertentangan. Tetapi itu belum semua yang terjadi. Seterusnya Tuhan berkata begini, Dia bercakap dengan anak yang sudah mati itu. Dituliskan, Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangun." Yesus sendiri memerintahkan mayat itu. Yesus sendiri berkata-kata kepada mayat itu. Dan ini adalah perkara yang sangat menakjubkan, yang tidak pernah dilihat oleh orang ramai pada waktu itu. Dan di sini kita tahu bahwa Kristus memiliki kuasa atas kematian. Dan kita tahu bahwa ada kehidupan di dalam Kristus. Kita teruskan di ayat yang ke-15. Orang yang sudah mati itu pun bangun dan mulai bercakap. Lalu Yesus mengembalikannya kepada ibunya. Pada waktu Alkitab menuliskan orang yang sudah mati itu pun bangun dan mulai bercakap, ini sangat menarik perhatian saya juga. Karena saya tidak tahu berapa lama masa yang diperlukan untuk orang muda itu bangun dari tempat dia dibaringkan, dan kemudian dia membuka balutan kain yang membalut tubuhnya. Setelah dia bangun dan mulai bercakap, dia pasti sangat heran dan mungkin juga kebingungan melihat orang banyak yang berkabung dan ibunya yang sedang menangis. Namun apa yang terjadi di sini ialah mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dengan menghidupkan anak muda ini semula. Mujizat itu terjadi dengan begitu cepat. Ketika Yesus mengembalikannya kepada ibunya, ini membawa arti bahwa harapan balu itu dikembalikan kepadanya. Sebab itu saya memberi tajuk khotbah ini, There is Hope. Masih ada harapan. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, pada waktu kita kembali kepada Tuhan, pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, masih ada harapan bersama dengan
Tuhan. Dan di sini saya ingin tanya kepada saudara-saudari, tidakkah kamu dapat merasakan pengertian Tuhan yang dinyatakan oleh ayat-ayat ini? Bolehkah kamu sekarang membayangkan betapa gembiranya Yesus, betapa bahagianya Tuhan pada waktu itu setelah dia dapat melakukan mujizat ini untuk balu itu? Dan di sini kita tahu bahwa betapa besar artinya bagi Tuhan yang dapat mengubah kutukan yang merupakan akibat dosa manusia kepada hidup yang kekal. Pada waktu dia mengalahkan maut dan di dalamnya kita mendapat kehidupan, melaluinya kita diampuni, melaluinya kita dapat kembali kepada Allah. Betapa bahagianya Tuhan ketika dia dapat mengatakan sudah selesai di atas kayu salib pada waktu dia disalibkan. Saya rasa Tuhan pasti tersenyum pada waktu itu ketika dia melihat air mata balu itu bertukar menjadi kegembiraan yang tidak dapat dia percayai. Karena sekarang, sebelum ini tadi, anaknya meninggal, anaknya sedang diusung keluar untuk dikebumikan. Namun sekarang anaknya sudah hidup. Dan dia kini tidak perlu hidup melarat lagi. Dia perlu tidak takut akan hilang harta pusakanya lagi. Dia tidak perlu takut akan kehilangan legasi atau namanya lagi. Karena sesungguhnya pada waktu anaknya dibangkitkan semula oleh Tuhan, ada harapan. Harapan itu kini dikembalikan kepada balu itu. Dan dia pasti akan melihat cucu-cucunya, melihat masa depannya. Ini adalah satu bahagian yang sangat menarik yang dapat kita pelajari dari bahagian bab 7 ayat 11 hingga 17 ini. Saudara, di sini saya ingin mengatakan juga bahwa Yesus berdiri dan menghadapi musuh terburuk kita, yaitu kematian. Dan dengan kuasa ilahi mengalahkan kematian dengan hanya berbicara kepada orang yang sudah mati. Dan orang yang sudah mati itu mendengarkan suaranya dan orang itu taat kepadanya. Jelas sama seperti yang dituliskan di dalam Yohanes bab 5 ayat 28, dikatakan di sana, "Janganlah heran mendengar hal ini karena akan sampai saatnya bagi semua orang di dalam kubur mendengar suaranya." Keajaiban yang dilakukan oleh Kristus dengan menghidupkan kembali anak tunggal balu itu tadi, kini sudah memulihkan harapan wanita itu. Kini dia tidak perlu takut lagi. Seperti wanita ini, saudara juga boleh dipulihkan. Saudara yang mendengarkan firman ini juga boleh dipulihkan dalam Kristus untuk menerima janji Allah yang disediakan untuk orang yang percaya. Kita teruskan ke ayat yang ke-16 dan juga 17, dua ayat yang terakhir ini. Setiap orang ketakutan lalu memuji Allah. Seorang nabi yang agung telah muncul dalam kalangan kita, dan Allah telah mendatangi umatnya. Ayat 17, kabar tentang Yesus ini tersebar ke seluruh jajahan Yudea dan daerah di sekelilingnya. Tentunya pada waktu mujizat ini telah berlaku, orang dalam kota Nain itu, saya pasti mereka akan dengan cepat teringat akan tentang kisah di mana seorang anak juga pernah dibangkitkan oleh seorang nabi yang bernama Elisa, yaitu sekitar 800 tahun sebelumnya, di salah sebuah kota yang bernama kota Shunem, yang berada di seberang bukit tidak jauh dari kota Nain. Pastinya mereka akan ingat kepada kisah Nabi Elisa itu. Tetapi sekarang, adakah orang ramai ini sadar bahwa
yang mengadakan mujizat di hadapan mereka sekarang adalah Tuhan sendiri. Dan adakah mereka sadar bahwa Tuhan telah datang dan tinggal di antara mereka? Ada satu petikan di dalam Yesaya 35 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Ini pasti timbul di dalam ingatan atau pasti dibacakan oleh orang ramai yang takjub dengan mujizat yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Yesaya 35 ayat 4 dikatakan di sana, kepada mereka yang resah hatinya katakanlah, kuatkanlah hati, jangan takut, ketahuilah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran, Dia akan datang menyelamatkan kamu. Ayat 5, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Ayat 6, pada waktu itu orang tempang akan melompat seperti rusa dan lidah orang bisu akan bersorak-sorai. Sesungguhnya dia akan memancarkan di belantara sungai-sungai di gurun. Seperti yang saya katakan di dalam Lukas bab 6 tadi ayat 17 hingga ayat 19. Kristus melakukan pelayanannya untuk orang ramai. Dan di ayat ini, nubuatan Nabi Yesaya ini, di situ kita melihat penggenapan firman Tuhan. Saudara-saudari, mari kita perhatikan ada 3 watak yang dominan di dalam kisah ini. Ada 3 watak utama di dalam kisah ini. Yang pertama, semestinya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Gembala Agung. Dia yang memberi kehidupan. Dia memerhatikan setiap domba-dombanya. Dia datang kepada domba-dombanya. Sama seperti yang dia katakan di dalam ucapannya di Yohanes 10 ayat 11. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya untuk kawanan dombanya. Kita tahu bahwa dia mengorbankan nyawanya agar dombanya memiliki hidup. Kita ini memiliki hidup karena Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sanggup mati untuk kita. Dan itulah yang memberikan kita kehidupan. Dia katakan bahwa barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Mereka tidak akan dihukum. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam hukuman yang Allah sediakan untuk pemberontak-pemberontak. Mereka tidak akan turut dihukum bersama dengan orang yang ingkar kepada perintahnya. Watak yang kedua, wanita balu itu, yang kita tahu dia telah kehilangan segala-galanya pada waktu anaknya mati. Termasuk dia kehilangan harapan untuk meneruskan kehidupannya. Namun kini, setelah anaknya dihidupkan oleh Tuhan, harapannya dipulihkan. Inilah gambaran bagi Anda yang mendengarkan firman ini yang sudah kehilangan harapan. Sama seperti wanita balu ini yang kehilangan harapan, namun kini dipulihkan pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Ada ramai orang yang kita tahu yang sudah hilang harapan. Namun jika mereka berjumpa dengan Tuhan, pasti harapan mereka akan dipulihkan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 14. Berharaplah kepada Tuhan. Watak yang ketiga, anak lelaki tunggal yang sudah mati tadi. Dia telah mati namun dihidupkan oleh Kristus. Dia sudah perlu dikebumikan, namun sekarang dibangkitkan oleh Kristus dari kematian. Inilah gambaran bagi kita semua sebenarnya. Sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita ini mati. Tetapi sekarang, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita hidup kepada Allah dalam Kristus. Roma 6 ayat yang ke-11. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
sebagai aplikasi untuk firman yang saya baru sampaikan ini, kita tahu memang di sekitar kita ada ramai orang yang sakit, ada yang tidak memiliki keperluan untuk hidup, ada orang yang kesepian, ada orang yang kurang upaya, ada orang yang tidak bernasib baik. Ada juga yang mengalami pergolakan dalam perkawinan mereka, atau krisis dengan anak-anak mereka, krisis dengan ibu bapa. Bahkan mungkin ada yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin menganggur, mungkin ada yang putus asa, dan mungkin ada yang hilang harapan. Namun ada sesuatu yang boleh kita lakukan. Mungkin apa yang kita lakukan nanti, atau apa yang dapat kita lakukan sangat kecil jika dibandingkan dengan tahap keperluan mereka. Tetapi itu bukan masalahnya. Apabila kita melakukan sesuatu yang dapat membawa harapan kepada orang yang memerlukan, kita sedang menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Kita boleh membawa makanan contohnya, atau membawa pakaian, atau mengunjungi mereka yang memerlukan, atau mendengar masalah mereka. Bahkan lebih daripada itu, kita boleh berdoa untuk mereka. Kita juga mungkin dapat memberi bantuan keuangan supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Karena dari bahagian yang sudah kita pelajari ini, kita boleh menjadi tangan Tuhan untuk menyampaikan pertolongan, untuk membawa harapan juga kepada orang yang memerlukan. Kita boleh berkongsi Injil Tuhan kepada mereka. Firman yang saya sampaikan ini singkat, namun saya percaya di dalamnya ketika kita meneliti, ketika kita mempelajarinya, kita akan menjumpai harapan di dalam firman. Kita akan menjumpai harapan di dalam Tuhan. Dan harapan ini kita boleh bawa kepada orang yang memerlukan. Sebagai penutup, saya ingin bacakan sebuah petikan daripada buku Ratapan bab yang ketiga, mulai daripada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang mendengarkan firman ini, dengarkan firman Tuhan. Tetapi inilah yang kuperhatikan, ayat 21, lantas kuperoleh harapan. Ayat 22, karena kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap, belas kasihannya tidak akan pudar. Ayat 23, semuanya baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat 24, Tuhan ialah pusakaku, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, Tuhan itu baik bagi orang yang menanti-nantikan Dia, bagi jiwa yang mencari hadiratnya. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar daripada firman-Mu yang kami ambil daripada buku Lukas bab yang ke-7, ayat yang ke-11 hingga 17. Kami tahu di sana Tuhan pernah menghidupkan anak tunggal seorang balu. Wanita itu sudah kehilangan harapan. Namun pada waktu Tuhan mendekatinya dan Tuhan menjumpainya dan Tuhan menghidupkan semula anaknya, di situ kami melihat Tuhan memberikan harapan kepadanya. Itulah harapan kami pada hari ini, yaitu supaya Tuhan memberikan kami harapan untuk meneruskan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan menyebutkan nama Tuhan ke atasmu, maka Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah